Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali kelas terbuka. Kita lanjutkan lagi latihan blog dengan class based view di Django ya. Oke, jadi di tutorial sebelumnya kita udah membuat ini semua ya. Jadi dengan pagination kita udah tambahin. Lalu di sini juga kita udah punya ini ya, tombol nav-nya. Oke, ini ada jurnalnya dan jurnal juga udah tambahin pagination ya. Gile panjang banget di tutorial sebelumnya dan semoga tutorial kali ini nggak terlalu panjang ya. Tapi kita lihat aja ya, kita nggak tahu. Oke? Karena ini kita ngebuat blog dari nol banget nih. Jadi keren banget sih ini ya kalau kalian udah sampai di tutorial sekarang ini ya. Oke, jadi ini ada beberapa yang kurang sebenarnya teman-teman semua. Jadi yang pertama ya, kita akan bikin dulu ini nih jurnal. Nah, kita mau tambahin judul di sini bahwa ini kita ada di kategori jurnal gitu ya. Lalu di home-nya pun ya, ini belum ada semacam card-nya gitu yang memperlihatkan artikel-artikel terbaru dari setiap jurnal ya. Oke, kita akan buat aja deh yang gampang ya. Pertama dulu, kita mau nambahin di setiap kategori itu di sini ada judulnya, kategorinya jurnal dan ini akan kita hapus ya. Yang kategori jurnal ini kita hapus, kita pindahin ke atas. Oke. Kita mulai aja. Kita masuk ke sini ke blog. Nah, bukan, di artikel ya. Di artikel masuk aja di templates. Artikel itu kita ada di kategori list ya. Jadi di sini teman-teman semua, ini coba kita gini aja ya. Nah, kita mau tambahin di atas sini nih. Kita taruh di atas pagination ya. Oke, kita bikin aja ini kita pakai berapa H2 deh ya. Kita pakai H2. Kategori itu adalah kategori. Gitu. Oke, ini bentar. Ini kita pindahin jadi Django biar gitu ya, biar bagus. Oke, kita coba cek. Nah, udah ada kategori jurnal di situ ya. Dan ini kita kasih border deh. Kita kasih bentar mana? Bro. Nah, ini kita kasih kelas. Oke, kita kasih border bottom gitu ya, biar kelihatan aja bedanya. Oke, kayak gitu. Oke, ini jadi kategori lainnya deh. Kita ganti jadi kategori lainnya. Di sini kategori bukan. Di kategori ini kategori lainnya. Oke, kita refresh. Jadi kayak gitu ya. Keren ya, ini kategori jurnal. Dan yang ini akan kita hapus jadi cuman ada tanggalnya aja. Yang ini ya, yang ini akan kita hapus. Mana jadi tinggal publish aja gitu. Oke. Sip, coba kita refresh. Dah, ya, jadi gitu ya. Jadi sekarang jadi lebih cantik nih. Sip, coba kita perjalanan. Nah, perjalanan jadi ada next-nya ya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita bikin di home. Nah, ini akan keren banget nih. Jadi kita akan membuat sebuah kelas yang bisa kita inherit gitu ya. Jadi kita bikin mixin sendiri istilahnya gitu. Nah, sekarang kita bikin dulu deh template-nya ya. Template untuk home ya. Di sini index. Nah, index kan masih kayak gini ya. Masih standar deh yang kita udah cobain dari sebelumnya. Nah, ini coba kita bikin jadi Django kayak gitu. Nah, ini kita kan pakai card ya. Coba kita buka bootstrap-nya. Bootstrap. Kita buka documentation. Kita lihat cards ya. Cards. Oke. Cards-nya kita mau ambil yang simple aja. Yang ini ya. Yang ini kita akan ambil, kita copy, dan kita taruh di sini. Oke, ini kita geser ke sana. Nah, ini kalau kita lihat jadinya kayak gitu. Oke, jadi nanti ada 3 biji ke kanan gitu ya. Jadi 3, ini nanti jadi jurnal, ini jadi judulnya, dan ini jadi isinya. Oke, nah kita akan buat seperti itu. Nah, pertama ada lagi nih. Kita akan bikin bahwa di sini ya di si blog itu kita akan bikin views. Oke, kita akan bikin views.py gitu. Nah, di sini kita akan ambil model dari artikel ya. Jadi kita akan ambil modelnya. Nah, gimana caranya? Kalau dari artikel kan kita bikinnya gini ya, models. Nah, kalau dari luar dari main project kita bisa ambil gini. Artikel.models gitu, yang artinya adalah dari aplikasi artikel itu adalah dia
Ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita bisa ngambil ada init di sini. Jadi ini dianggap sebagai sebuah package ya. Jadi kita article.models, kita import aja article. Gitu. Oke. Dan di sini kita akan pakai template view ya. From Django views generic import template view. Oke. Gitu aja gampang banget. Nah, di sini sekarang kita akan bikin sebuah home ya, jadi blog home view. Kita akan ambil dari template view, dan ini kita akan langsung aja bikin template name sama dengan index.html ya. Jadi ini akan sama dengan yang ada di URL. Nah ini sekarang jadi ganti, bukan itu lagi, jadi gini, from titik views, kita import blog home view itu. Nah ini akan kita ganti yang ini ya, ini kita ganti segini ya, ini jadi tinggal blog view aja, titik s view gitu, udah ya. Ini kalau misalkan kita refresh juga masih sama ya, masih sama. Nah udah, URL udah beres, kita close aja. Nah dari sini kita mau ngambil si artikelnya ya, itu adalah per kategori paling akhir. Nah, gimana caranya nih? Nah, kalau kita bikin di sini, itu nggak masuk akal, karena kita ada di level project ya. Sehingga, ini akan lebih masuk akal kalau kita bikinnya di views-nya si artikel, gitu. Karena memang fungsi ini adanya di artikel, tapi bisa diakses oleh si blog. Kalau kita bikinnya di blog sini, jadinya malah tidak bagus ya. Kenapa? Karena kita membuat sebuah logic ya yang sebenarnya ada di artikel tapi kita bikinnya di luar. Nah, mendingan kita bikinnya di artikel aja gitu ya, di views-nya si artikel. Kita bikin di sini. Ini kita close. Nah, kita bikin di sini. Kita akan bikin sebuah kelas yang bisa memberikan sebuah return yang isinya adalah setiap artikel yang berada dari tiap kategori yang paling terakhir. Nah, sekarang kita kasih nama nih, apa nama kelasnya ya. Nah, kita bikin deh di sini ya. Kita bikin, namanya adalah gini, kelas, oke, artikel per kategori. Udah, gitu aja. Kosong ya, jadi dia nggak menginherit dari apapun. Kita bikin satu buah kelas yang isinya adalah artikel per kategori, gitu ya. Kita masukin modelnya, ini adalah artikel, oke. Gitu ya. Nah, kita akan bikin sebuah fungsi yang akan mengembalikan query set isinya ya. Jadi isinya adalah setiap artikel paling terakhir untuk setiap kategori. Nah, misalkan gimana nih? Kita bikinnya gini aja. Kita bikin get latest. Oke. Artikel. Oke. Gitu ya. Ini kita bikin self. Nah, gitu get latest article, atau sih nggak apa-apa ya, bikin aja gini, get latest article in kategori. Oke. Atau jangan, biar enak sih gini aja. Get latest article each kategori ya. Oke, nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita bikin gini. Di sini adalah kategori listnya dulu ya. Kategori listnya itu adalah self, model, objects, atau biar gampang ini kita copy aja yang ini. Kita copy, kita taruh sini. Ya, kita gitu. Bentar, ini distinct, ini nggak usah. Jadi gitu aja. Nah, ini coba kita return ya. Kita return aja si kategori listnya. Dah, gitu dulu, yang gampang. Udah, nah kita masuk ke dalam si blog ya, ke sini. Ini biar gampang gini aja ya, biar kelihatan. Nah, yang ini kita geser ke sana. Oke, biar gampang. Nah, sekarang dari sini kita akan ambil views-nya dari si artikel. Jadi from article titik views, kita import siapa? Artikel per kategori. Kayak gitu. Jadi kita akan ngambil yang ini ya. Berarti kalau gitu yang ini udah nggak usah diambil. Dan lebih masuk akal karena kita hanya ngambil views-nya aja. Oke. Nah, dari sini, karena kita sudah mengambil artikel per kategori, kita bisa naruh dia di sini.
artikel per kategori. Yang artinya adalah, oke, hey blog home view, kamu adalah ngambil dari artikel per kategori. Berarti kamu akan punya model ya dan akan punya metode ini gitu. Nah, sehingga kalau misalkan dia sudah punya metode itu, maka kita bisa bikin gini. Def get context data. Oke. Ini self ya. Ini adalah untuk ngambil konteksnya. Kita bikin gini. Misalkan tadi apa? Kategori list akan sama dengan self get latest. Apa tadi panjangnya? Ini kita ambil aja. Kita copy dan kita taruh sini. Kita ambil gitu. Kita ambil gini. Ya, terus kita coba print deh kategori list. Kategori list. Oke, gitu aja. Coba kita enter. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam si itemnya. Lihat ya, dapat. Oke, dapat nih. Nggak percaya. Oke, Bang, tidak percaya. Kita coba gini. Kita print kategori list ya. Ntar, kita coba enter. Kita lihat lagi. Benar ya? Oke, terbukti. Terbukti teman-teman semua. Nah, berarti ini bisa kita pakai nih. Ya, si self get latest each kategori ini. Nah, cuman yang harusnya kita return adalah bukan kategori list. Tapi adalah query setnya atau artikelnya ya. Nah, berarti gimana nih cara ngambilnya? Cara ngambil lagi nih. Jadi, kita akan bikin sebuah query set berupa list ya. Oke, ini kita delete dulu aja. Nah, lalu kita akan iterasi per tiap kategorinya. Jadi gini, for, kita ambil i-nya untuk index. Atau nggak usah pakai index ya, kita bikin gini. Kategori, di dalam kategori list. Oke, jadi dia akan nge-looping di dalam si kategori list ini. Nah, dari sini kita bikin artikelnya, itu adalah self.model.objects.filter, oke. Kategori sama dengan kategori. Oke. Jadi gini teman-teman semua. Kategori ini adalah kategorinya yang ini ya. Yang ini kategorinya si model. Oke, gitu aja. Nah, ini kita akan ambil yang paling terakhir. Jadi latest ya. Kita ambil published. Oke, kita ambil gitu. Nah, lalu kita tambahkan ke si query set. Nambahnya gimana? Karena dia adalah list, kita bisa pakai append ya. Adalah artikel gitu. Oke, coba kita print di sini. Query set kayak gitu aja. Coba kita refresh. Oke, coba kita lihat si itemnya. Nah, ini ya, dapat ini. Lihat, merantau di seberang, pergi ke Samarinda, Soxiar menjadi manajer MU. Oke? Oke. Nah, coba kita akan buktikan. Ini kita coba masuk ke localhost, kita masuk ke admin ya. Atau jangan gitu deh, kita lihat aja di sini ya. Kita lihat aja di sini. Coba kita akan ke artikel. Kita akan lihat itu merantau di seberang adalah jurnal ya. Lalu pergi ke Samarinda adalah perjalanan, betul? Soxiar menjadi manajer MU adalah berita, benar ya? Oke, berarti sudah terbukti itu adalah betul. Nah, berarti kita udah bisa nih. Bentar, ini kita geser dulu. Sip, berarti sekarang udah bisa kita pakai ya. Nah, berarti ini bukan print, tapi kita akan return si query setnya. Query setnya kita return, biar kita bisa akses di sini. Ya, berarti ini jadi query set. Gitu. Oke, mantap ya. Jadinya lebih elegan. Nah, sekarang kita bisa bikin di sini adalah konteks ya. Kita bikin konteksnya yang akan kita kirimkan ke template. Kita bikin di sini adalah misalkan latest article list ya. Kita bikin gini. Kita bikin ini adalah query set. Atau ini jadi query sets ya karena dia banyak query sets. Oke, gitu. Udah, terus kita di sini langsung aja return konteks. Nah, sudah. Nah, sekarang kalau misalkan kayak gitu, kita masuk ke index.html. Kita sudah bisa. Yang ini kita enter dulu ya. Nah, kita bisa ngeprint di sini teman-teman semua. Coba kita bikin P. Kita print aja si latest article. Oke, tapi apa namanya tadi? Mana ini udah nggak penting. Ini article list. Kita taruh sini ya.
Gitu. Coba kita refresh. Lihat, keluar semua ya. Merantau di negeri seberang, bla 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 bla. Oke, mantap. Berarti latest artikel sih udah jalan nih. Nah, waduh, udah keren banget nih. Kita bikin for artikel di dalam latest article list. Ya udah, ini kita tinggal pindahin aja ke dalam sana. Oke, ini kita pindahin ke dalam sini. Kayak gitu. Ini kita geser. Nah, sekarang berarti card title ini berubah menjadi artikel.kategori. Oke, coba kita refresh. Lihat, jadi kayak gini ya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita ganti dulu si card subtitle-nya. Yang ini berubah menjadi artikel judul. Oke, terus yang ini berubah menjadi artikel isi. Oke, kayak gitu. Nah, udah. Ini kalau kita refresh, lihat ya, jadi kayak gitu. Nah, cuma ini kepanjangan nih. Nah, kita akan truncate dia. Truncate words itu menjadi 10 deh ya. Cukup. Oke, lihat. Jadi jurnal, merantau ke negeri seberang, pergi Samarinda, berita, sosial menjadi manajer MU. Nah, cuman ini maunya kita geser ke sebelah sana. Nah, gimana caranya? Nah, kalau misalkan di Bootstrap, itu kita bisa lakukan aja kayak gini. Ini kita akan hapus aja. Oke, width-nya. Terus kita refresh. Nah, akan kayak gitu. Nah, ini kita akan bikin dia masuk ke dalam si kolom ya. Coba gini, kita bikin div. Oke, bentar ini kita bikin div kelasnya dulu deh. Div row. Oke. Nah, ini akan taruh di atasnya. Nah, kita akan bikin di sininya adalah gini. Bentar, bro. Ini kita masuk dulu ke dalam kamu ya. Kamu masuk ke dalam aja. Masuk ke dalam sini. Kayak gitu. Ini kita masuk. Set. Nah. Kayak gitu. Nah, di dalam sini kita tambahin div lainnya ya. Kita bikin gini. Nah, ini kita bikin div. Terus di sininya kita kasih kelasnya adalah kolom. Oke. Kolom dot SM ini karena ada 3, kan totalnya 12 ya, kita bikin 4. Oke, jadi biar dia masing-masing per kotak gitu. Nah, ini kita akan taruh gini. Udah, gitu aja. Kita spasi. Kita refresh. Boom, ya. Oke, keren. Jadi udah ada ininya. Nah, kayaknya ada yang kurang nih. Kita kurang waktu ya. Kita kurang tambahin waktu. Kita tambahin aja ininya. Kita tambahin di bawahnya adalah published ya. Published. Tapi kita kasih di sininya adalah date. Oke, ini jangan muted. Yang mana yang jangan muted? Yang ini jadi light aja. Jangan light, dark gitu. Refresh. Nah, lihat ya, merantau ke negeri seberang, jurnal. Oke, mantap. Nah, berarti yang ini kita akan ganti jadi selengkapnya. Oke, ini kita akan hapus. Kayak gitu, ini kita ganti jadi selengkapnya. Kayak gitu. Dan href-nya berarti ini menjadi apa? Menjadi artikel detail. Terus kita taruh di sininya adalah slug ya, artikel.slug gitu. Oke, kita refresh. Udah selengkapnya masuk ke jurnal. Lah, kok merantau ke negeri seberang? Betul ya. Ini pergi ke Samarinda. Betul. Ke home lagi. Kita masuk ke sini. Betul. Oke, keren. Atau kita mau ke jurnalnya ya, ke kategorinya. Nah, bisa nih, kita bikin ke kategori, di sini kita bikin juga href-nya adalah berarti URL, dia itu adalah artikel, kategori, terus kita taruh si kategorinya, artikel.kategori sama halamannya adalah 1 ya. Oke, kita save, kita refresh. Nggak jalan, kenapa? Karena A-nya harusnya ada di belakang sini. Oke, kita refresh. Lihat ya, udah jurnal, masuk ke jurnal. Home, perjalanan, masuk ke perjalanan. Oke, mantap. Keren ya, udah beres ya. Home udah beres, sudah jalan. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke ini, tambah artikel sama manage artikel. Oke, asik ya. Sekarang kita masuk ke sini. Oh iya, teman-teman semua. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang bagian user ini sebenarnya tidak ideal ya kalau kayak gini ya. Jadi harusnya kita login dulu baru keluar si option ini. Nah, ini nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya ya, yang berhubungan dengan
user management, terus kita gimana caranya nambahin permission ya untuk misalkan ngedit atau nambah artikel gitu ya. Nanti kita akan bahas tutorial selanjutnya. Tenang saja, oke? Nah, sekarang kita mau bikin dulu untuk tambah artikel nih. Nah, sekarang kita akan belajar untuk nambahin tambah artikel ya di latihan sekarang. Oke, kita akan buat dulu. Ini kita akan close saja. Karena sudah selesai ya untuk yang home-nya. Nah, sekarang kita akan masuk di views, oke? Nah, ini kita akan tambahkan di bawah itu adalah untuk create view ya. Jadi kita tambahin aja class artikel, atau jangan di bawah deh. Kita akan biarin aja ya kayak gitu. Kita akan tambahin di atas aja deh. Di sini ya. Kita tambahin class artikel create view. Oke, dia akan ngambil dari create view. Nah, create view-nya kita juga harus di sini tambahin create view gitu. Oke. Nah, untuk create view kita membutuhkan form ya. Nah, formnya kita harus buat dulu. Nah, kita bikin dulu formnya di artikel ya. Kita bikin new file forms.py. Masih ingat gimana cara bikin forms? Kita akan pakai yang gampang ya. Kita akan pakai model form. Nah, kita akan pakai model forms. Kita akan taruh di sini gini. From Django.forms import model form. Gitu. Dan kita akan tambahin di sini adalah from ya, si modelnya kita ambil dulu, models, terus import artikelnya. Jangan lupa. Nah, kita bikin langsung aja class article form, terus kita tambahin model form ya. Model form kayak gitu. Udah, terus kita bikin kelas metanya, meta. Nah, ini adalah modelnya yang mau pakai apa? Modelnya itu adalah si artikel. Oke, lalu fields-nya yang akan muncul nanti itu apa aja? Nah, yang akan muncul adalah si judul, isi, terus kategori. Oke, itu yang akan muncul. Nah, udah beres. Nah, kita akan masuk ke sini. Oke, kita tinggal tambahin. Di sini adalah model formnya mau pakai apa. Nah, ini bakal simple banget ya untuk yang bagian create view. Jadi create view itu hanya membutuhkan dua buah atribut. Yang pertama adalah form class. Form class-nya mau apa? Itu adalah si article form. Lalu template-nya. Template-nya mau apa? Nah, kita akan bikin template-nya adalah article. Terus kita bikin adalah article create.html. Gitu ya. Ya udah, kita bikin aja di sini. Tambahin new file, article, terus kita bikin create.html. Udah, seperti biasa kita langsung aja extends dari base.html. Udah ya, gitu aja dulu. Terus kita bikin bloknya di sini. Page title. Kita taruh di sini adalah create, dan di bawahnya bukan di situ, di bawahnya ini seperti biasa ya. Ini coba kita bikin gitu biar bagus. Kita bikin blok. Ini adalah contents. Nah, kita bikin H1, ini adalah create atau tambah ya. Tambah artikel gitu. Coba kita refresh. Nah, belum ada, bro. Gimana mau di-refresh? Ya. Tidak sabar ya. Coba kita masuk ke URLs. Nah, di sini kita tambahin ya, artikel create view, jangan lupa. Nah, baru kita tambahin di sini, teman-teman semua ya. Kita tambahin gini, terus kita tambahin create boleh, tambah boleh. Kita pakai tambah aja ya. Kita pakai tambah. Nah, terus di sininya kita tambahin gini aja. Udah ya. Gitu, atau jangan pakai gitu, gini aja deh. Atau boleh deh. Gitu ya. Kita bikin ini adalah artikel create view .s view. Tambahin di belakangnya name adalah create gitu. Udah deh. Nah, ini kita tinggal tambahin aja gini, tambah. Nah, error ya. Kenapa coba? Karena ini belum ada tanda belakangnya. Ini kita tambahin gini, masih error. Oke, what's up bro? Errornya kenapa? Article form is not defined. Oke, ada yang lupa ternyata. Di sini di views-nya ya, kita belum import forms-nya. Article form gitu ya. Jangan lupa teman-teman semua, kita buka, masuk ke sini tambah artikel.
Oke, keren banget. Nah, sekarang berarti karena sudah jalan, kita bisa nambahin di navbar ya. Di navbar yang tambah artikel nih, kita ganti yang ini menjadi URL. Langsung aja, itu dulu namanya artikel create ya. Dah, kita refresh. Saat kita ke home misalkan ya, terus kita user dan tambah artikel, maka masuk ke tambah artikel. Oke, mantap. Sudah bagus. Nah, sekarang kita masuk, ini berarti udah jalan ya, untuk create view. Kita masuk ke template-nya si create view. Nah, kita akan ngeluarin si formnya. Berarti dengan mudah sebenarnya kita bisa bikin gini ya, form. Terus kita bikin, di sini adalah method. Methodnya itu adalah post. Postnya besar semua ya, biar ngebedain. Gitu. Terus jangan lupa CSS-RF-nya. Nah, di sini langsung aja ya kita coba form.s table. Nah, ini harus ditaruhin table juga di situ. Taruh di dalamnya. Sip, coba kita refresh. Dah, keluar ya. Semudah itu. Tambahin button. Kita tambahin ini adalah tipnya. Type. Itu. Tip. Tip mah apa? Tip mah buat ini ya, buat apa? Buat di mobil, itu pakai tip. Oke. Ini kita masukkan tambah gitu ya. Oke, udah tambah di situ ya. Ini kita bisa pakai tombolnya si Bootstrap. Oke, kita tinggal copy aja ya, saya malas nulis-nulis. Dan saya juga tidak ingat. Oke, kita tambahin gini, mana button, kita akan pakai yang primary. Ini dia. Sip. Kita terus ini. Sip. Ini adalah tipenya submit. Kita save. Dah ya. Masih primary dia bro. Ini kita submit atau tambah. Kita save. Kita refresh. Dah ya. Kita cek. Coba kita bikin. Ini adalah belajar Django itu asik. Oke. Tambahin juga loremnya. Mana lorem ipsum? Yang ini. Kita generate. Kita copy. Masuk ke sini. Kita copy. Kita kategorinya adalah jurnal ya. Kita tambah. Oke. Dia belum ada get absolute URL. Nah, berarti kita tambahin dulu. Kan ini udah jalan ya. Kita tambahin get absolute URL di mana? Di models. Nah, ngapain sih si get absolute URL ini? Mengingatkan teman-teman semua, ini adalah saat kita udah nambahin data, habis dari situ kita kemana? Nah, dia akan ngambil absolute URL dari sini. Nah, yang harus kita tambahkan adalah gini. Def get absolute absolute URL self gitu. Nah, di sini kita akan ambil URL slug-nya itu berupa dictionary ya. Nah, kita bikin gini, slug itu adalah self.slug. Oke. Nah, dari sini kita return aja. Nah, ini kita pakai reverse. Reverse ya. Jadi dari slug dia akan mereverse menjadi link gitu. Jadi kita from django.urls import reverse ya. Jadi dia akan nge-reverse menjadi URL teman-teman semua. Kita bikin gini, artikel mau kemana? Ke detail ya. Terus detail, keyword args-nya apa? Keyword args-nya itu adalah si URL slug. Kayak gitu. Oke. Nah, udah kita save, kita tambah. Nah, coba kita lihat home atau artikel. Nah, udah masuk nih belajar Django itu asik ya. Nah, ini jadi belajar Django itu asik. Kita bikin perjalanan sekarang. Nah, kita masuk ke tambah artikel lagi. Coba, kita akan jalan-jalan. Kemana? Kemana? Ke Sukabumi. Oke, kita copy, ini kita masuk ke perjalanan, kita tambah. Nah, langsung masuk ke sini. Kalau udah ada si get absolute URL-nya ya. Dan reverse ini, lihat dia akan ke detail dan ngambil keyword args-nya adalah url.slug, itu akan masuk ke sini, detail dan ngambil slug yang tadi, yang di model ke sini. Jadi dia akan masuk ke sini ya. Oke, keren banget. Keren ya. Jadi sekarang kita sudah bisa menambah artikel. Nah, cuman ini tambah artikelnya belum begitu cantik nih. Nah, kita akan sesuaikan dengan yang ada di Bootstrap. Ini adalah forms ya.
forms. Nah, ini kita akan ambil yang, ya udah kita ambil aja satu ya. Kita ambil yang ini. Oke, kita copy. Kita akan taruh itu di artikel create ya. Nah, sekarang berarti ini kita akan tambahin aja dulu di bawah ya. Jadi itu akan kita taruh aja di atas. Oke, ini akan kita paste aja yang tadi ya, ini. Kayak gitu. Taruh ini kita gini biar kelihatan semua. Ini create-nya. Nah, dia akan nambahin ini ya email address. Cuman kita nggak mau email address. Kita akan ganti di sini ya. Ini kan labelnya email address ya. Kita akan ambil si form. Jadi sekarang kita akan ambil, karena kita cuma ada 3, kita nggak usah looping, kita manual aja. Kita taruh di sini. Oke, ini adalah form titik judul. Oke, kita ambil ID for label. Dah. Di sininya kita ganti menjadi form titik judul titik label. Oke, ini untuk detailnya kalian bisa lihat di class based view yang untuk create view ya. Atau di form view juga bisa. Oke, atau yang di form yang awal banget juga bisa ya. Sama aja prosesnya. Nah, di sini tipenya yang ini inputnya bukan email tapi adalah teks. Oke. Nah, lalu ini benar. Nah, ID-nya ini kita akan ini kita akan delete dulu deh semuanya. Nah, ini. Jadi kita akan tipenya adalah text, kelasnya adalah form control. Nah, baru name-nya ya, ini adalah kita ambilnya form titik judul titik name. Oke. Kayak gitu. Coba kita lihat dulu, kita refresh. Nah, lihat jadi judul ya. Nah, itu adalah yang label. Nah, yang ini name-nya untuk itu ngambilnya judul name. Oke. Detailnya juga kalian lihat aja di tutorial yang khusus untuk form ya, yang detailnya ada di sana semua. Nah, di sini kita akan ambil max length, itu adalah form, max length-nya ini, max length, nah itu adalah form, titik, judul, titik, max. Oke. Dan satu lagi, ini kita akan tambahin ID, required, ya, ID. Nah, ininya apa? Ini adalah si form, titik judul, titik ID for label. Oke. Kayak gitu ya. Jadi biar apa? Biar nanti kalau misalnya kita refresh dan kita klik judul, nah dia akan nambahin. Nah, cuman dia kenapa ke atas ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, udah. Nah, ini dulu untuk input. Berarti yang ini udah beres ya. Ini udah beres. Ini berarti gitu. Dan ini kita pindahin ke atas. Nah, sekarang berarti kita bikin yang kedua. Yang kedua itu adalah untuk text area ya. Kita bikin div, form group juga. Oke, kita ambil yang text area. Jadi labelnya akan sama. Yang ini kita akan ambil aja. Taruh sini. Dan yang judul itu menjadi isi ya. Jadi isi. Sudah. Nah, kita akan bikin text area di bawah. Text area. Oke. Nah, text areanya kita akan ambil kelas ini adalah sama form control juga. Oke. Terus namanya itu adalah si form titik isi titik name ya. Sama. Nah, ini kita akan bikin dia akan agak lebih lebar. Rows atau lebih tinggi ya. Jadi barisnya kita akan bikin 10 baris. Lalu required juga nih. Kita bikin tambahin aja ini, kita tambahin required di sini. Required, ini menjadi isi ya. Kayak gitu. Dan ini kita menjadi gitu. Oke. Save. Kita refresh. Nah, sekarang nambah isi di sini. Cuman kalau ini klik masih ke atas ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tambahin yang kategori. Sama aja. Kita tambahin juga yang ini. Kita copy aja. Taruh di sini. Judul. Kita rubah semuanya menjadi kategori. Oke. Sudah. Kita refresh. Kategori malah ke atas ya. Nah, sekarang yang ini coba kita hapus. Kita save dan kita refresh. Nah, saat kita klik ini, jadinya ke bawah. Oke. Keren ya? Lihat. Cantik ya. Oke, ini biar agak lucu. Kita tambahin titik 2 juga di sini. Di tiap label. Kayak gitu. Kita refresh. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita coba tambahin. Yang tadi belum ada adalah berita lagi ya. Bentar, ini kita copy lagi aja. Kita copy, taruh di sini. Nah, judulnya adalah ini kita tambahin berita. Beritanya adalah Indonesia sudah mempunyai MRT. Masih tetap
berita kita tambah. Nah, udah jalan. Oke, keren, udah jalan. Mantep, mantep, gile. Ini sih gile sih, udah keren abis, udah jalan ke sini semua ya. Oke, tambah artikel sudah beres. Kita sekarang masuk ke manage artikel. Oke, keren. Keren banget teman-teman semua. Kalau kalian udah sampai sini sih, salut sih. Saya salut ya. Salut. Nah, sekarang kita tambahin yang ini ya. Kita tambahin di sininya adalah kelas artikel manage view. Oke. Ini akan menjadi list view. Oke, teman-teman semua. Ini akan menjadi list view. Jadi nanti kita akan masuk ke manage ya. Nah, si manage kita akan ambil model aja langsung. Ini adalah artikel. Oke. Terus kita langsung aja bikin di sininya adalah samain aja ya. Ini kita copy, kita taruh sini. Nah, cuman ini menjadi artikel manage. Oke, kayak gitu ya. Artikel manage, kita masuk ke template, kita tambahin di sininya adalah artikel underscore manage.html, di mana dia seperti biasa kita extend dulu aja dari base ya, base.html. Udah kita masukin di sininya blog page title, kita taruh di sininya adalah manage article. Terus kita bikin blog di sini, itu adalah contents. Kita masuk di sininya adalah H1, terus ini adalah manage artikel. Oke, kita refresh. Sudah, manage artikel sudah, views-nya sudah. Kita masuk ke URL. Tambahin di sininya adalah artikel manage view. Oke, kita tambahin URL. Tambahin gitu, manage, gini, tambahin $. Udah, kita tambahin artikel manage view as view, name, ini adalah manage. Oke, save sudah. Ini kita langsung aja bikin coba manage artikel sudah ya. Oke, udah jalan. Seperti biasa, kalau sudah jalan kita register dia di dalam navbar kita. Nah, ini kita tambahin di sininya URL, terus kita taruh di artikel ya. Gampang ya. Kalau udah tahu posisi-posisinya gampang. Coba kita masuk ke home, user, manage, masuk ke situ. Keren habis, sudah jalan semua. Ini kita close, ini kita close. Nah, sekarang di manage artikel, mana Django. Oke, sekarang kita akan bikin sebuah tabel yang isinya adalah info secara singkat dari artikel kita. Nah, kita akan ambil tabelnya dari sini ya, table. Oke, kita ambil yang cocok. Mana yang cocok? Yang cocok itu adalah yang ini ya. Ini kita copy aja. Kita taruh di sini. Boom. Oke, coba kita lihat. Keren. Udah ya gini aja. Keren ya? Oke, mantap. Ini kita akan hapus saja sisanya. Oke, gitu ya. Oh, ini kepanjangan, bro. Ini kita delete aja. Karena kita hanya butuh yang atas dan kita akan butuh cuma satu contoh aja, buat nanti kita akan memutarkan semuanya. Nah, di sini kita akan bikin, pertama adalah judul ya. Judul, lalu ada kategori, terus ada published ya. Nah, lalu ada kita tambahin satu lagi, itu adalah namanya ini, action ya. Jadi kita mau bikin edit sama delete-nya di situ. Nah, udah. Coba kita save, kita refresh. Nah, udah ya. Jadi kayak gitu. Mantep, keren banget. Nah, sekarang kita coba bikin untuk yang si TR ini. Nah, pertama kita akan bikin, kita akan looping di dalam si artikelnya, di dalam artikel listnya, gitu. Ya, gampang banget. Ini kita tinggal geser aja ke dalam. Kayak gini. Oke, si tabelnya. Nah, lalu di sini row-nya akan menjadi for loop counter. Gitu. Udah ya, gitu dulu. Coba kita refresh. Nggak keluar. Ini di manage, di view-nya. Oke, bukan artikel. Harusnya adalah artikel list ya. Oke, coba kita ulang lagi. Sip, keluar ya. Ada 13. Nah, sekarang kita ganti deh yang ini. Karena ini adalah judul, kita bikin
adalah artikel.judul. Lalu ini adalah kategorinya artikel.kategori. Lalu ini adalah publish-nya artikel.publish. Kayak gitu. Terus kita tambahin juga td di sini. Nah, ini isinya ada 2 tombol. Ya, kita ambil dulu tombolnya dari sini, button. Kita akan ambil tombolnya ini dulu deh. Ini kita akan ambil sama yang bentar, danger sama warning ya. Kita ambil 2 ini aja, danger warning. Kita copy, kita taruh sini. Gitu, yang ini kita delete. Oke, kita tukar deh ya, yang ini. Yang warning ini menjadi edit. Yang ini menjadi delete. Save. Kita lihat. Boom. Oke, berarti sudah ada semua nih. Jadi sekarang kita tinggal aktifin aja yang edit sama delete ya. Oke, keren. Keren banget. Udah beres. Nah, sekarang ini berarti manage udah jadi. Nah, sekarang kita akan tambahin tombol lagi di bawahnya. Ya, udah malas dah, kita copy aja. Kita akan tambahin tombol tambah paling bawah ya. Ini yang primary, kita taruh di bawahnya di setelah table. Ini kan kita bikin jadi button block ya. Jadi biar panjang gitu. Coba refresh. Nah itu, oke, kita bisa tambah atau kalau mau taruh di atas bisa ya. Kita taruh di atas aja biar kelihatan ya. Ini kita gini. Terus kita taruh setelah manage artikel. Gini, kita bikin di sini adalah tambah artikel gitu. Bentar, ini kita rapihin dulu. Set. Nah, udah kita save, kita refresh. Nah, ada tambah artikel di situ. Cuman ini kita kasih margin ya. Kita kasih MT-nya adalah misalkan 4. Coba kita refresh. Nah, udah ya. Jadi tambah artikel di situ. Ini adalah untuk ngeditnya. Oke, keren abis. Keren banget. Nah udah, berarti sekarang kita tinggal tambahin edit sama delete. Kita bikin yang paling gampang dulu deh. Yang paling gampang dulu itu adalah delete ya. Kita bikin delete dulu yang paling gampang. Oke, sekarang kita akan bikin delete view. Oke, cepet ya. Kita bikin di sini class di view-nya ya, artikel delete view. Kita bikin delete view gitu. Kita juga di delete view itu kita hanya butuh beberapa saja. Jadi nggak semuanya kita akan masuk. Kita akan hanya pakai 3 biji. Pertama ya, model. Itu adalah artikel. Lalu kita akan bikin template name-nya. Nah ini adalah untuk naruhin bahwa, hey, bener nggak kamu mau nge-delete ini? Gitu ya. Jadi kita bikin artikel delete confirmation.html ya. Lalu kita akan taruh dia kalau udah sukses, mau kemana? Mau jalan-jalan katanya. Oke. Kalau sukses, kita taruh kemana? Kita balikin lagi aja ke si manage ya. Artikel manage gitu. Oke. Tinggal tambahin lagi di sini. Ini adalah delete view. Kayak gitu. Udah. Reverse lazy-nya belum. Itu ada di URLs ya. From django.conf.urls import reverse lazy. Bukan ya, bukan di conf tapi di URLs. Udah, coba kita refresh. Sip. Nah, ini udah ada. Nah, sekarang kita URLs kita tambahin di sininya, teman-teman semua. Artikel delete view gitu. Nah, sekarang kita akan taruh dia di belakangnya si manage ya. Jadi kita bikin gini, URL, gini, tanda topi, manage, terus delete, terus kita tambahin primary key-nya yang mau di-delete. Nah, sekarang kita tambahin regular expression-nya di sini. Ntar kita biar nggak lupa, kita tambahin $, di situ. Tambahin gini, set. Terus tambahin ini adalah PK, ya, karena primary key-nya mau kita taruh di sana. Terus kita tambahin, ini adalah desimal, dan berapapun panjangnya. Oke, kita bikin gini. Bukan titik bro, tapi koma, artikel, delete view, titik s view. Oke, kita name, ini adalah delete, gitu. Udah, ya. Sudah, coba kita tambahin di sini, delete, tambahin 1. Nah, artikel delete confirmation-nya belum ada. Berarti kita harus buat lagi, ya. Di sini kita buat new file, artikel, delete confirmation.html ya, kita extend aja langsung dari base.html
Aduh, ini seperti biasa. Ini kita akan blok. Kita masukin page title. Terus kita taruh di sininya adalah delete article. Nah, terus kita bikin di sininya adalah contents ya, blok. Contents. Mana, bro? Contents. Dah. Di sini kita akan taruh di sininya H1 ya. Delete article. Confirmation. Terus kita bikin P. Apakah benar Anda ingin menghapus artikel berikut? Dah, kita taruh di sininya. Kita bikin H3. Di sini adalah si artikelnya ya. Kita akan tambahkan si artikelnya namanya di sini biar kita bisa tahu bahwa ini benar nggak yang mau kita delete gitu. Di sini kita harus pakai form ya. Oke, kita bikin form gini, terus kita bikin di sininya, bentar mana? Kita bikin di sininya adalah methodenya itu adalah post. Oke. Terus kita bentar, bukan di situ, tapi nanti di bawahnya ya. Ini kita bikin di sininya adalah H3. Terus di sininya adalah artikel titik judul. Oke, yang mau kita delete. Nah, sekarang kita taruh di sininya adalah si CSRF yang mau kita delete ya. Jadi ada konfirmasinya. Nah, di sini kita bisa bikin pakai button ya. Oke, jadi sekarang kita akan tambahin tombol lagi. Tombol yang mana? Ini kita akan ambil yang agak beda ya. Kita ambil yang ini. Ya atau tidak ya. Ini kita akan copy, kita akan taruh sini. Oke, sama satu lagi adalah yang danger ya. Dangernya untuk tidak. Oke, taruh gini. Ini adalah ya, yang ini adalah tidak gitu. Yang ini adalah submit. Oke, yang ini kita jadiin gini aja. Kita bikin ininya bukan tipenya bukan button. Gitu aja. Kita bikin di sininya adalah href. Itu menjadi si URL ya. Ini terus article manage. Oke, jadi dia akan balik lagi ke si article manage. Nah, udah gitu aja. Coba kita lihat di sini. Nah, dia akan masuk. Udah ada artikel Julia di situ, hello world. Nah, cuman nanti di sini kita akan tambahin juga biar gampang. Ini kita bikin gini. Terus ini kita bikin article dot published. Oke, coba kita refresh. Nah, akan muncul itu. Udah ada di situ. Nah, ini kalau misalkan kita tidak, dia akan balik lagi ke sini, ya. Nah, sekarang coba deh kita tambah dulu artikel. Oke, si tambah artikelnya belum jalan ya. Oke, bentar. Ini kita manage. Ini belum jalan, bro. Coba ya. Coba kita bikin href di sini. URL. Artikel. Create ya. Create. Save. Kita refresh. Oke, ini harusnya jadi A. Jadi anchor dan anchor. Oke, kita refresh. Nah, coba kita tambahin ya. Tambah artikel ini adalah untuk di-delete. Untuk di-delete. Dan berita misalkan ya. Coba kita tambah. Dah, kita manage artikel. Kita delete ini. Untuk di-delete, kita delete. Nah, delete-nya belum jalan. Berarti kita harus naruh juga di dalam si manage-nya ya. Ini belum jalan. Ini kita kasih. Ini jadi A. Oke, ini jadi A. Dan ini kita bikin href. Ini adalah URL. Oke. Artikel. Delete. Di sini si article.id ya. Gitu. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, coba kita delete. Sip, masuk ke situ ya. Ini untuk di-delete, tidak balik lagi ke sini. Coba kalau kita delete dan kita ya, maka lihat, hilang ya. Oke, berarti sudah jalan untuk delete-nya. Berhasil ya, oke, mantap. Nah, udah, sekarang terakhir. Alhamdulillah ya, yang terakhir adalah class article update view. Oke, kita akan ambil update view. Oke, kita tambahin di belakangnya update view. Oke, kepanjangan. Ini akan kita pindahin gini. Oke, biar kelihatan ya. Biar kelihatan cantik. Oke.
Oke. Dan oke. Ya, sip. Dah. Nah, sekarang kita akan update view. Nah, update view sebenarnya dia akan sama aja dengan create view, teman-teman semua. Nah, tapi di sini kita akan pisahkan biar lebih gampang untuk dibaca ya. Jadi kita akan tambah sama juga dengan yang di create view, kita akan butuh dua ini ya, form class sama template name. Coba kita bikin aja form class, itu adalah article form, lalu kita bikin template name-nya, itu adalah artikel, terus kita tambahin artikel update.html. Oke. Kayak gitu, dan kita harus nambahin model di sini. Modelnya adalah artikel. Oke, udah ya, gitu aja. Nah, kita akan bikin untuk yang si update view-nya ya, si HTML-nya. Artikel update.html. Kita ambil aja dari create, kita copyin, taruh di update. Ya, kita ganti ini jadi update, dan ini jadi update. Dah, gitu. Nah, coba kita masuk ke views, udah ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke URLs. Nah, di URLs kita tambahin juga artikel update view. Oke. Nah, sekarang kita tambahin juga di sini. Nah, ini kita copy aja. Sama aja soalnya. Di sini kita ganti yang delete jadi update. Ya. Dan sama, dia juga pakai PK di situnya. Yang ini jadi artikel update view, dan ini jadi update. Oke, udah, gitu aja. Kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek. Di sini, coba kita update. Yang satu. Kita lupa manage di depannya. Manage. Oke, article form does not exist ya. Coba, kayaknya ada yang salah deh. Ini artikel update. Ini bukan namanya ya, ini adalah name. Oke. Typo dikit sangat berpengaruh. Nah, udah ada update artikel. Cuman ininya kok kosong ya. Kita mau isi ini. Nah, kita harus isi nih teman-teman semua di dalam si template update kita. Nah, ini. Jadi di sini harusnya ada value ya. Ini aja. Nah, ini kita ada di artikel update HTML. Di sini kita taruh value-nya. Oke, kita bikin form judul titik value. Jadi kita tambahin lagi di situ ya. Nah, jadi ada hello world, oke. Nah, untuk text area, kita taruh di antara tag text areanya. Jadi kita taruh gini, form titik isi titik value. Oke, kita refresh, jadi ada lagi. Nah, untuk kategori juga sama, kita harus naruh di belakang sini ya. Value, gitu. Terus kita bikin adalah form titik kategori, bukan, ya kategori titik value. Dan oke, udah jadi jurnal ya. Misalkan kita mau tambahin di sini adalah hello world post gitu. Oke, ini kita back aja, i-nya besar. Kita bukan save di situ, bro. Kita tambahin. Nah, udah ya. Lihat sekarang jadi ini adalah hello post world. Nah, cuman tadi ada yang aneh. Anehnya apa? Oke. Bentar, anehnya tadi itu kita tombolnya masih tambah ya. Sekarang kita benerin dulu yang ini deh, si edit ya. Kita masuk ke manage. Yang edit ini belum jalan. Ini kita ganti jadi anchor aja. Ya, ini jadi href. Gitu, terus kita kasih URL di sini. Kita kasih artikel. Terus update. Kita masukin article.id ya. Kita save, kita refresh. Kita edit. Nah, ini harusnya bukan tambah, tapi update ya. Dan warnanya kita rubah jadi warna kuning. Nah, ini kita ganti jadi warning. Ini jadi update. Update atau tidak. Oke, kita bikin A. Terus di sininya adalah URL, terus di sininya kita tambahin artikel, balikin ke manage ya. Kita balikin ke manage. Ini adalah tidak. Terus kelasnya kita akan ganti dia jadi merah ya. Kita akan jadi danger. Ini jadi danger. Oke, save. Coba kita refresh. Save ya. Update tidak. Kalau tidak, balik lagi ke sini.
Oke, keren teman-teman semua. Jadi ini ya udah beres, sudah selesai. Jadi register udah jalan, tambah udah bisa, manage udah bisa, nge-delete udah bisa. Kita coba delete satu, delete tidak, balik lagi ke sini, kita delete, kita ya, maka dia akan delete. Oke, keren banget. Aduh, capek banget ngomong terus ya dari 2 tutorial. Kita akhirnya sudah bisa membuat blog sekeren ini, teman-teman semua ya. Oke, jadi kita udah bikin home. Ini blognya pun harusnya sih, bentar, ini home-nya juga harusnya bener ya. Belum beres, teman-teman semua. Coba masuk ke template, kita masuk ke navbar. Yang home-nya, yang ini, kita akan tambahin juga di bagian atas gitu. Yang ini nih, yang blog ini, kita akan ke home. Dah, selesai. Selesai, hore. Ya, sudah. Jadi coba kita refresh. Udah masuk ke blog, masuk ke home, artikel, blog. Oke, mantap. Oke, teman-teman semua. Jadi itu ya untuk latihannya dengan class based view. Ini keren banget ini. Kita udah sampai di sini, tutorialnya udah bikin blog bareng-bareng. Nah, dari sini kita ada 2 lagi nih yang belum selesai sebenarnya ya. Yang pertama, gimana caranya kita ngupload gambar? Ya, kita belum belajar itu. Nanti kita akan belajar ya. Dan ini user gimana? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kategori, kita pengennya kategori kita bisa tambahin manual. Jadi user yang pakai ini nggak bisa masukin kategori sembarangan, tapi harus ditaruh dulu gitu. Kategori itu ada apa aja, bisa ditambahin, bisa dikurangin gitu ya. Jadi nanti di sini kita bisa pakai kategori yang banyak gitu. Misalkan kayak jalan-jalan ke Medan. Oke, ini adalah perjalanan dan jurnal misalkan ya. Jadi kita bisa double-double gitu. Nah, berarti kita punya 3 topik yang belum kita bahas. Yang pertama adalah cara ngupload gambar dan memanage medianya kayak apa. Yang kedua adalah user. Yang ketiga adalah untuk relational database. Oke, jadi gimana caranya pakai relational database, one to many, many to many, dan sebagainya. Nah, jadi di tutorial selanjutnya, karena kita udah bikin blog nih ya, kayaknya nggak seru kalau misalkan kita usernya itu nggak ada gitu. Jadi kita mau nambahin user. Nah, nanti dari situ baru kita belajar relasional juga ya. Jadi kita lihat aja tutorial selanjutnya kita akan bahas apa. Tapi kayaknya sih saya lebih suka untuk akan membahas user ya. Biar ini bisa lanjut gitu. Oke, jadi kita akan bahas user. Dan sedikit relasional. Nanti kita balik lagi ke blog ini, kita akan tambahin user kita gitu ya, biar makin kece. Oke teman-teman semua, sampai di sini tutorialnya. Semoga berguna. Terima kasih sudah menonton untuk tutorial yang panjang ini. See you in the next video ya. Bye!